そうだ。以前僕がリバースフェイスか。デザインがちょっと違う。グレッグは経験豊富なだけあって大きな口を叩くだけあって彼女がそれしか手はないのですかマスター。 Dicoba. Halo semuanya para manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dr. Anime by ABP Official. Dr. Anime ini sudah pastinya tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap cuy. Kali ini kita akan ngebahas anime ongoing yang berjudul Nageki no Burei. Ini adalah era keemasan bagi para pemburu harta, petualang yang haus akan kekayaan. Mereka rela mempertaruhkan nyawa di ruang penyimpanan harta di seluruh dunia. Rai dan teman-teman masa kecilnya bersumpah untuk menjadi yang terbaik di antara para pemburu. Namun impian itu seharusnya berakhir saat Rai menyadari dia tidak cocok untuk pekerjaan ini. Sementara teman-teman masa kecilnya semakin dekat dengan impian mereka. Jiwa yang penuh duka ini hanya memiliki satu keinginan sederhana, meninggalkan semuanya dan pensiun. Oke lah, gak usah banyak bacot lagi cuy. Langsung saja kita sikat ke inti ceritanya seperti biasa. Pasang dulu headset kalian, lupakan kenangan mantan. Selamat menonton sambil rebahan. Ceki bro. Cerita dibuka dengan memperlihatkan keindahan pusat kota di ibu kota kekaisaran. Tersebutlah sebuah zaman keemasan di mana para pemburu pusaka berlomba-lomba menantang maut demi kemuliaan dan harta karun yang tidak terhitung nilainya. Di tengah hiruk-pikuk sebuah kedai remang, para klan pemburu menggelar perekrutan. Mereka mencari jiwa-jiwa tangguh untuk menjelajahi reruntuhan legendaris bernama Brankas Pusaka. Di tempat itulah kekayaan, kehormatan, dan kematian menjadi taruhan terakhir. Ruda, seorang pemuda penuh ambisi yang baru saja mengantongi sertifikasi level 3, memberanikan diri untuk bergabung. Namun usahanya langsung dicemooh oleh seorang pria arogan yang menyuruhnya pulang ke rumah. Ketegangan membara dan hanya campur tangan penjaga yang berhasil meredakan suasana panas itu. Di antara sorak dan ejekan, sosok-sosok besar muncul termasuk Bahtera Bahadur, yaitu grup legendaris yang dipimpin oleh Akrodin. Nama mereka menggema di kalangan pemburu sebagai penakluk Brankas Pusaka level 7. Sebuah prestasi yang mengukir nama mereka dalam sejarah. Bergabung dengan mereka adalah tiket emas menuju kejayaan. Namun bukan hanya mereka yang menarik perhatian nih cuy. Di sudut kedai, seorang pria dengan nama sederhana yaitu Cray Andre mengamati situasi dengan tenang. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik penyamarannya ini, sebagai peserta biasa, Cray adalah tokoh utama dari kisah besar ini. Dialah pendiri Arwah Berduka, yaitu grup legendaris yang dulu dibentuknya saat masih belia. Meski telah meninggalkan grup itu bertahun-tahun lalu, namanya tetap menggema sebagai simbol kebangkitan pemburu pusaka. Perekrutan Arwah Berduka menjadi pusat perhatian malam itu. Setelah sekian lama menutup diri, grup ini kembali membuka pintu. Seorang pemuda penuh percaya diri tiba-tiba menantang mereka, mengklaim dirinya akan menjadi pemburu terkuat. Tantangan itu diterima oleh Tino, seorang peserta lain yang berhasrat menjadi bagian dari Arwah Berduka. Pertarungan sengit pun akhirnya terjadi. Tetapi momen-momen itu tiba-tiba berubah ketika identitas asli Cray terungkap. Dulu Cray meninggalkan ibu kota bersama teman-temannya, menaklukkan Brankas Pusaka satu persatu. Namun ia memilih mundur, merasa dirinya tidak sebanding dengan bakat luar biasa para anggotanya. Meski demikian, loyalitas mereka tidak tergoyahkan. Mereka tetap menganggapnya sebagai pemimpin sejati. Kini, Cray kembali dengan misi penting membangkitkan kembali Arwah Berduka. Sementara itu, perhatian Cray tertuju pada seseorang calon anggota bernama Gilbert. Keras kepala, penuh potensi, dan berbeda dari yang lain. Gilbert direkomendasikan oleh Cray kepada Akrodin. Namun perekrutan Bahtera Bahadur terganggu oleh keributan antar peserta, yang untungnya tidak berujung pada pertumpahan darah. Di tengah kekacauan itu, Cray dipanggil oleh Asosiasi Penjelajah, yaitu organisasi yang mengelola sertifikasi para pemburu. Mereka memberinya misi khusus namun berbahaya dan sulit, tapi tidak bisa ditolak.
Sebagai tanda terima kasih pada Garg, tokoh asosiasi yang pernah bekerja padanya, Cray menerima tugas tersebut. Misinya adalah mengumpulkan tulang pusaka dan menyelamatkan nyawa yang terancam. Sementara itu, Tino mendapatkan simbol keanggotaan resmi arwah berduka, sebuah cincin master yang hanya diberikan pada anggota pilihan. Meski Ark pemimpin Bahtera Bahadur tak bisa hadir karena urusan dengan bangsawan, Tino bersikukuh mempertahankan cincin tersebut sebagai simbol harapan dan tekadnya. Petualangan besar para pemburu pusaka saat ini dimulai dari sini. Di tengah-tengah arus besar ini, nama Cray Andre kembali bersinar. Sebagai pemimpin pemburu dan penjaga harapan, dia akan menghadapi masa lalu yang pernah dia tinggalkan, sekaligus menatap masa depan yang penuh tantangan. Cray telah kembali dan zaman keemasan baru sedang menanti. Di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia dari para pemburu harta, asosiasi penjajah berdiri sebagai pusat segala ambisi. Tempat ini adalah panggung bagi mereka yang ingin mencatatkan nama dan lambang kelompok sebagai warisan, masing-masing mencerminkan nilai inti yang mereka junjung. Di era kemasan pemburu ini, nama Cray Seribu Trik menjadi legenda yang sulit diabaikan. Meski nampak malas dan jarang berlatih, dia adalah pemimpin yang dihormati. Sosok yang mengundang kekaguman sekaligus kebingungan. Terutama bagi Gilbert, sang pemburu berbakat yang kesulitan memahami bagaimana Cray bisa begitu disegani. Kini Cray dan timnya memulai perjalanan untuk menaklukkan sarang Serigala Putih, sebuah gudang harta legendaris yang menjadi incaran bagi banyak pemburu. Gilbert dengan keangkuhan sang juara awalnya menolak bekerja sama. Namun ketika dia menantang Tino dalam duel, hasilnya di luar dugaan. Tino mengalahkan dengan mudah. Hal itu menegaskan loyalitasnya kepada Cray, sang master yang dia hormati tanpa syarat. Gilbert yang pernah membangun kelompok elit jiwa penduka di ibu kota harus menelan harga dirinya. Di depan matanya, Cray kembali menunjukkan kebolehannya dengan cara yang tidak terduga. Dia memperkuat pedang Gilbert menggunakan api penyucian. Kekuatan luar biasa yang menjadikan senjata itu lebih dari sekedar alat pertempuran. Bagi dunia ini, mana adalah substansi inti yang melahirkan gudang harta dimensi terbatas yang diciptakan dari memori terdalam dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah sarang Serigala Putih. Dulunya dihuni oleh monster legendaris Silver Moon yang pernah sebelumnya punah akibat perburuan liar. Kini tempat itu dijaga oleh makhluk phantom berbentuk serigala berdarah. Ancaman mematikan bagi siapa saja yang berani mendekat. Misi ke sarang ini dianggap hampir mustahil. Namun Cray dengan keyakinan khasnya mengirim Tino, seorang pemburu level 4 bersama 3 pemburu lainnya. Keputusan ini mengundang kekhawatiran Gilbert. Tetapi Cray tetap tenang menganggapnya sebagai latihan untuk menambah keberanian dan keterampilan mereka. Tino yang sadar akan bahaya besar yang menanti memutuskan untuk membuktikan bahwa dirinya layak berada di baris terdepan kelompok. Namun di balik ketenangan Cray ada rasa khawatir yang perlahan merayap. Meski dikenal sebagai Seribu Trik, ahli strategi yang mampu memprediksi setiap kemungkinan, kali ini Cray menyadari kesalahannya. Misi ini terlalu berbahaya. Ketika keraguan mulai menguasainya, Cray memutuskan untuk turun tangan. Ia tidak bisa tinggal diam mengetahui anak buahnya berada di ambang kehancuran. Kelompok Tino telah memasuki wilayah sarang ketika Phantom besar dengan pedang muncul, menghadang jalan mereka. Di saat yang sama, Cray bersiap dengan berbagai pusaka darurat, termasuk Night Hiker, yaitu sebuah alat cacat dari era rudal manusia. Meski alat ini tidak memiliki rem atau pengaman, Cray memilih untuk menggunakannya demi mengejar kelompok Tino secepat mungkin. Eva, salah satu rekannya, memergoki Cray tengah diliputi kekhawatiran. Meski ia mencoba menutupinya dengan humor, jelas terlihat bahwa Cray tidak bisa mengabaikan keselamatan para pemburu muda yang dipercayakan kepadanya. Dengan Night Hiker, Cray melesat menuju hutan, melewati batas-batas kewarasan demi menyelamatkan orang-orang yang dianggap seperti keluarga. Sementara itu, kelompok Tino bertarung mati-matian melawan Phantom besar di tengah hutan. Ancaman mematikan terus menghantui dan harapan mereka mulai memudar. Namun di kejauhan, langkah Cray semakin mendekat. Dengan segala tipu daya, kecerdikan dan keberanian, dia membawa harapan terakhir bagi kelompok itu. Dalam kegelapan malam, bayangan Cray menjadi simbol perjuangan.
Hal itu menegaskan satu hal, bahwa pemimpin sejati tidak pernah meninggalkan orang-orang yang mempercayainya. Nasib mereka kini tergantung pada satu hal, kemampuan Krei untuk sekali lagi membuktikan mengapa ia disebut Seribu Trik. Kala itu kelompok Krei menghadapi tantangan pertama mereka di berangkas pusaka level 1. Di dalamnya mereka bertemu dengan Cyclops, monster yang kekuatannya jauh melampaui level mereka. Di zaman keemasan pemburu pusaka di Zebrodia, pertemuan itu menjadi penanda awal bagi perjalanan penuh persahabatan, penderitaan, dan kejayaan. Di antara mereka, Krei adalah bintang yang paling bersinar. Meski awalnya tidak ada yang menduga bahwa ia kelak akan menjadi pemimpin klan terkuat. Beralih ke masa kini, kelompok Tino akan menghadapi ancaman besar di berangkas pusaka level 3. Sesuatu yang seharusnya tidak berada di sana. Gilbert sang pendekar mendapati pedangnya kehilangan kekuatan api karena mana yang tersedot habis. Ruda sang pengintai menyarankan mereka untuk mundur. Namun Tino dengan tegas menolak. Baginya tugas mereka belum selesai. Target penyelamatan masih hidup, dan sebagai pemimpin dia berjanji membawa semua anggota pulang dengan selamat. Tino yakin bahwa semua ini adalah bagian dari strategi cermat sang master. Di tengah ancaman sarang serigala putih, kerjasama mereka diuji. Gilbert meski keras kepala membuktikan kekuatannya di medan pertempuran. Greg dengan pengalamannya mampu beradaptasi dengan cepat. Sementara Ruda yang ahli dalam penyergapan memberikan dukungan penting dalam setiap pertempuran. Dalam kebersamaan itu mereka menemukan ritme yang selaras, seperti yang telah dirancang oleh Krei sang master. Namun badai belum berlalu, ketika bos monster akhirnya muncul, ukurannya jauh lebih besar dan kekuatannya luar biasa. Tidak ada celah kelemahan yang terlihat. Meski demikian, dengan keberanian yang tersisa, mereka melancarkan serangan terorganisir. Ruda mendekati monster tanpa terdeteksi, sementara Tino memimpin serangan frontal. Dengan kerjasama yang luar biasa, mereka berhasil menumbangkan bos tersebut, meski harus mengorbankan pedang Greg yang patah. Sebagai bentuk penghargaan, Tino memberikan senjata baru kepada Greg, namun kemenangan mereka hanya sesaat. Dua monster besar tiba-tiba muncul, membuat situasi makin kacau. Jalan keluar yang mereka temukan ternyata terhalang, membuat pilihan mereka semakin terbatas. Dalam kepanikan, Greg memutuskan untuk menjadi tameng, memerintahkan Tino dan Ruda yang lebih kecil untuk melarikan diri. Namun Tino dengan tekad yang tidak tergoyahkan menolak meninggalkan rekan-rekannya. Dia memerintahkan serangan ke mata monster untuk melemahkan mereka. Di tengah kekacauan, Gilbert jatuh setelah terkena serangan musuh. Tepat saat semua harapan hampir sirna, sebuah ledakan besar mengguncang tempat itu. Krei sang master muncul dengan kekuatannya yang menakjubkan. Dia mengalahkan monster-monster tersebut dalam sekejap. Meski begitu, monster itu bangkit kembali, membuktikan bahwa mereka tidak bisa dikalahkan dengan kekuatan biasa. Namun Krei sudah mempersiapkan semuanya. Dengan 17 cincin pengaman dan pusaka legendarisnya, dia menciptakan ledakan maha dahsyat yang melumpuhkan monster sepenuhnya. Pergi sekarang, perintahnya, memaksa kelompok untuk segera mundur. Dalam pelarian, Tino teringat pertemuan pertamanya dengan Krei. Saat itu dia hanyalah seorang anak kecil yang hampir dicelakai oleh sekelompok orang jahat. Namun sosok yang dikenal sebagai duka janggal datang menyelamatkannya. Sejak saat itu Krei menjadi panutan sekaligus pelindungnya, yaitu sosok yang dihormati lebih dari siapapun. Mereka akhirnya berhasil keluar dari situasi mematikan itu. Krei menggunakan pusaka penyembuhan untuk memulihkan luka-luka mereka, memastikan bahwa semua orang kembali dalam kondisi terbaik. Namun di tengah semua itu, sebuah ironi muncul. Krei sendiri tidak tahu arah jalan keluar dari tempat tersebut. Meski demikian, kehadirannya tetap membawa rasa aman dan keyakinan bagi kelompok. Dalam kebersamaan mereka di bawah tekanan dan bahaya yang tiada henti, Tino semakin memahami betapa pentingnya sosok sang master. Bagi kelompok ini, Krei bukan sekedar pemimpin, melainkan tiang penyangga. Bercahaya di tengah kegelapan, dan alasan itulah mengapa mereka terus bertarung. Saat ini kelompok Krei sedang memilih barang-barang yang sangat unik. Krei dan yang lainnya sangat suka dengan barang-barang yang ada. Contohnya adalah cincin labirin saat dipakai indera keseimbangan akan berantakan. Normalnya pembalikan dan rasa kebingungan bisa merusak tubuh. Di sisi lain mereka juga memiliki pedang, tapi itu adalah pedang kutukan. Hal itu membuat siapapun yang memegangnya ingin membantai manusia. Sarang serigala putih ini adalah struktur labirin. Tiba-tiba Gilbert bertanya sebenarnya mereka ini mau pergi kemana.
apakah ingin pergi ke pintu keluar saja. Tapi mereka sama sekali tidak tahu jalannya. Dari peta yang dilihat oleh Tino sebelum berangkat, dia tahu tata ruang sarang serigala putih secara umum. Dan jalan ini sama sekali tidak terhubung ke pintu keluar. Saat ini mereka sedang mengikuti Cray sebagai juru kunci untuk keluar dari gua. Padahal sebenarnya Cray sama sekali tidak mengetahui jalan keluar. Lalu di tengah jalan dia menemukan prajurit yang terluka. Para prajurit itu mengatakan ini juga di luar kendali mereka. Karena siapa sangka akan ada musuh yang benar-benar kuat seperti itu. Ruda berusaha untuk memeriksa mereka dan memberikan sebuah ramuan. Namun karena staminanya terlalu lemah, jadi mereka harus makan sesuatu untuk bisa segar kembali. Untungnya Master membawa beberapa makanan sehingga para prajurit bisa memakannya. Dia membawa banyak sekali makanan sehingga mereka bisa makan dengan sangat lahap. Musuh yang mengalahkan mereka hanyalah satu, yang selalu mukanya ditutupi dengan tengkorak. Tapi Phantom itu sangatlah kuat, dan dia kemungkinan adalah sisa-sisa dari brankas pusaka ini. Kutukan dari Chandra Selaka itu sendiri dendam para roh binatang sakti yang dibunuh oleh manusia. Lalu diperkuat di dalam brankas pusaka ini hingga mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Para prajurit sebenarnya percaya dengan kemampuan mereka sendiri. Tapi mereka sama sekali tidak bisa apa-apa. Level mereka benar-benar berbeda jauh kekuatannya. Bisa jadi setara dengan ribuan pedang. Sebagai murid pendekar pedang, dia mempelajari jurus pedang tradisional beragam. Hanya dengan sebilah pedang kayu saja, dia bisa menebas semua musuh-musuhnya. Dia adalah Luke Cycle. Akhirnya mereka mulai bingung dan bertanya kepada Cray sebenarnya apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Cray mulai berpikir agar tidak bertemu dengan Luke Cycle. Mereka memutuskan untuk mengambil rute terpendek. Dan ketua misi kali ini ada Tino, jadi mereka harus mengikuti instruksi darinya. Akhirnya mereka sebentar lagi akan menuju ke pintu keluar. Tino mengatakan bahwa mereka akan pulang hidup-hidup. Saat ini ada sesuatu yang luar biasa mendekat. Sudah pasti itu adalah orang yang memiliki topeng tengkorak di wajahnya. Phantom itu ternyata tidak hanya satu, tetapi ada dua, dan di sana juga ada wanita bertopeng tengkorak. Namun siapa sangka ternyata wanita yang menggunakan topeng tengkorak adalah salah satu teman Cray yang bernama Liz. Dan ternyata dia jauh datang ke sini untuk menguji para anggota baru. Namun sayangnya para anggota baru itu tidak mengenali siapa Liz dari anggota Duga Janggal. Liz ternyata memang sangat kuat dan mendominasi. Dia bahkan menendang Gilbert sampai tidak berdaya lagi. Setelah itu dia menakut-nakuti semua anggota baru yang ada, bahkan Tino juga takut kepadanya. Liz benar-benar merasa sangat kesal karena Tino tidak bisa melakukan semua tugasnya dengan baik. Cray sudah mengatakan bahwa Tino sudah berjuang keras dan dia bahkan sudah mengalahkan Phantom. Bahkan saat ini, misinya juga sudah dibereskan dengan baik. Cray menyuruhnya untuk menahan diri, karena Liz adalah gadis yang baik. Gilbert benar-benar tidak bergerak sama sekali dan semua orang terlihat sangat khawatir dengan keadaannya. Lalu Liz mengatakan bahwa sebenarnya Tino mempunyai bakat motivasi usaha dan kesiapan matinya saja yang kurang. Di sisi lain, Phantom tengkorak itu akan menyerang mereka dari belakang. Liz maju ke depan karena mukanya tercoreng oleh Tino. Dia juga menjadi sangat kesal. Liz benar-benar mampu menghalau seluruh tembakan ribuan pedang itu. Baginya kalau cuma senapan api saja, mana bisa mengenainya. Senjata dari peradaban fisik itu sudah tidak zaman. Dan berhadapan dengan senjata selambat itu, Tino juga sudah sangat lemah. Dia benar-benar merasa malu dengan kelakuan Tino. Saat ini, Liz sendiri menghadapi pria bertopeng kuat itu. Lalu Liz menyarankan untuk menghadapi Phantom seperti ini. Mereka harus hajar baju zirahnya sampai mati bunuh diri. Setelah itu barulah mereka meledakkan kepalanya. Liz benar-benar membunuh Phantom itu sesuka hatinya saja. Dia pun merebut pedangnya dan menghindar. Dia mengajar Phantom itu tanpa henti sambil mencontohkannya kepada Tino. Menurut Liz, jika Tino tidak kerja keras 100 kali lebih keras darinya, jarak di antara mereka akan makin timpang. Tino benar-benar menangis mendengarnya. Dia sangat ketakutan setengah mati dan membuat Cray khawatir padanya. Liz adalah orang yang lebih cepat dari apapun dan siapapun di dunia ini. Gerakannya yang cepat tanpa bayangan memberinya julukan bayangan terbendung.
Dia benar-benar sangat kuat hingga membuat Tino menangis. Sementara Gilbert akan memberikan pedangnya kepada Cray, padahal itu adalah hal yang sangat berharga baginya. Gilbert pun berterima kasih kepada semuanya dan dia berjanji akan menjadi semakin kuat ke depannya. Saat ini anggota perburuan sedang berada di level 3 dan level Phantom yang muncul di sini meningkat tajam selama 1 atau 2 minggu terakhir. Penyelidikan terhadap kejanggalan di berangkas pusaka negara sangatlah penting. Lalu mereka bilang ribuan trik juga terlibat. Pada akhirnya, Cray benar-benar susah tidur. Lalu dia diberitahu bahwa mereka dihubungi oleh asosiasi mengenai sarang serigala putih. Sementara itu, Liz dan Tino sedang berlatih. Tino bisa mati oleh Liz karena dia sudah tidak sadarkan diri. Untungnya, Cray datang menyelamatkannya sehingga Liz tidak jadi membunuh Tino. Sebenarnya Liz mengatakan kepada Cray bahwa Tino memiliki bakat dan bisa saja melebihi dirinya. Tapi dia sangat lemah. Tino tiba-tiba bangun dan mengatakan bahwa dia masih kuat untuk bertarung. Hingga akhirnya Cray keluar dari ruangan karena dia tidak bisa melawan Liz lagi. Jika dia sudah seperti itu, Cray tidak punya pilihan lain selain membiarkan Liz untuk mengurus Tino. Hal ini karena kalau Tino semakin kuat, maka akan berdampak bagi mereka semua. Saat ini, Sven sedang berbicara dengan Cray karena ada banyaknya Phantom yang muncul. Para kesatria yang mengecek situasinya ternyata sudah tewas. Cray juga menyebutkan bahwa dia mendengar Phantom dari sarang serigala putih menyerang penjelajah juga. Kalau dipikir-pikir memang ada hal yang aneh di sana. Mungkin itu adalah salah satu alasan mengapa Garg menghubunginya. Para Phantom dari sarang serigala putih pun ternyata menyerang penjelajah juga. Dalam keadaan ini dia sangat menyesali mengapa Ark tidak ada di tempat itu. Padahal Ark sangat kuat dan pintar, pastinya dia juga lebih baik daripada Cray. Bukannya hanya cocok menjadi komandan, Ark sebagai kesatria juga sangat sempurna. Cray dari luar memang terlihat sangat ramah, tetapi sebenarnya dia adalah seekor iblis. Namun di sisi lain, ternyata tidak ada perubahan di sarang serigala putih maupun tanah bumi di sekitarnya. Lantas jumlah material mananya juga sama sekali tidak berubah. Garg ingin sekali bertemu dengan Cray, karena dia adalah pria yang jarang menjelajah berangkas pusaka. Tetapi dia malah repot-repot datang ke sana. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa yang terjadi. Di sisi lain, di tempat para penyihir, pimpinannya sama sekali tidak menyangka bahwa pemburu level tinggi akan ikut terlibat. Mungkin tinggal menunggu waktu saja sampai asosiasi menemukan tempat mereka. Saat ini mereka sedang membicarakan soal Cray yang disebut ribuan trik. Dia adalah pria yang bahkan lebih berbahaya dari yang orang-orang dengar. Mereka ini adalah sekte magis Menara Akashic dan pemimpinnya adalah jasa kepala fasilitas cabang Ibu Kota Kekaisaran, Master Magus Sang Petapa. Dia ini sangat tidak bisa dipahami oleh para pemburu awam. Salah satu dari mereka yaitu Sofia pun menghilang. Tapi dia menghubungi pemimpin menggunakan batu komunikasi. Katanya dia pasti akan segera kembali. Sofia adalah orang yang berbakat. Kalau dia ada di sini, situasi pasti akan bisa diselesaikan dengan baik. Maka dari itu, mereka harus mengumpulkan informasi. Saat ini semua orang sudah mengandalkan Cray untuk urusan tentang berangkas itu dan Liz sama sekali tidak terima. Akhirnya mereka bertengkar. Liz mengatakan Cray sama sekali tidak memiliki waktu dan dia juga tidak punya waktu untuk meladeni orang lemah. Liz sangat marah karena mereka terlalu mengandalkan Cray. Seharusnya mereka juga bisa mengatasi masalah mereka sendiri. Liz merasa dia mengganggu waktu kencannya dan menyuruh untuk pergi. Sementara mereka berdua bertengkar, Cray mengajak Kaina untuk minum teh di lantai atas. Kaina meminta agar Cray memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Cray mengatakan bahwa ada hal yang lebih membuatnya khawatir. Namun sayangnya, hal itu belum bisa diberitahu oleh Kaina. Dia takut akan ada orang yang menguping. Mungkin dia tidak bisa berbuat banyak, tapi sebagai klan, dia akan membantu sebisanya. Garg dan Liz masih bertengkar dan saling memberikan pukulan satu sama lain. Dia benar-benar sangat marah kepada Liz. Padahal dia adalah kepala asosiasi penjelajah cabang Zebrudia. Dulunya dia adalah pemburu level 7 kelas atas. Cray menghentikan pertengkaran mereka dan dia mengatakan sudah berdiskusi dengan Kaina. Di perjalanan, Liz mengatakan bahwa Garg sudah mulai lamban. Namun menurut Cray, dia sama sekali tidak lamban dan rasanya agar tidak adil jika dibandingkan dengan Liz.
Saat ini Citri dan yang lainnya masih berada di Istana Malam. Cray lalu bertanya kepada Liz, jika Zebrudie hancur, apa yang dia lakukan? Lalu Liz mengatakan dia akan lari bersama dan ingin mereka pergi ke negara tropis. Hal ini karena Liz belum pernah melihat laut. Tiba-tiba di depan mereka, Liz sedang ingin mematahkan tangan orang tua. Liz mulai menyadari bahwa dari tadi orang tua itu terus mengawasi mereka. Setelah Cray membujuk Liz untuk melepaskannya, orang itu pun dengan cepat menjauh dari mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Liz merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Cray ini sangat baik, karena dia sengaja untuk melepaskan orang yang mengawasi mereka berdua. Di tengah-tengah hiruk-pikuk kawasan kota yang suram dan berbahaya, Liz dan Cray berdiri di depan sebuah toko yang lusuh. Hati Liz berdebar bukan hanya karena atmosfer yang mencekam, tapi karena ia merasa ini seperti sebuah kencan. Meski kenyataan berkata lain, mereka ada di sini karena informasi dari Eva sebab banyak orang hilang di sekitar daerah sini. Namun di tempat seperti ini, lenyapnya nyawa manusia bukan lagi berita yang mengejutkan. Liz memecah kesunyian dengan pertanyaan yang mengambang. Kapan Citri kembali dari Istana Malam? Karena dia butuh pengetahuan tentang makhluk sihir. Cray hanya meliriknya tanpa memberikan jawaban pasti, hingga suasana semakin menegang. Tiba-tiba Eva muncul dengan langkah cepat. Wajahnya serius saat ia menyerahkan pesan dari asosiasi yang meminta bantuan untuk menyelidiki kasus ini. Bersamanya, dia membawa daftar nama anggota yang dipilih. Sayangnya Cray harus absen untuk saat ini. Namun, Sven dan timnya sudah berada di lokasi kejadian, siap mengungkapkan misteri. Di tempat lain, kelompok musuh sedang berdiskusi tentang ribuan trik. Mereka sadar bahwa lokasi markas mereka berpotensi terungkap. Tapi Cray adalah teka-teki yang tidak bisa dipecahkan, bahkan oleh mereka. Sofia, salah satu anggota terkemuka, angkat bicara dengan penuh keyakinan. Kita harus bertarung. Ini adalah peluang untuk menguji sistem pertahanan yang telah kubangun. Meski banyak yang meragukan rencananya, mengingat Cray adalah pemburu level 8 yang legendaris, Sofia tetap bersikeras bahwa kemenangan mereka akan menjadi tameng untuk melindungi rahasia kelompoknya. Sementara itu, Tino tengah berjalan di luar dan melihat kerumunan kereta kuda dan prajurit yang berkumpul. Rasa ingin tahunya mendorongnya untuk bertanya kepada salah satu prajurit. Jawabannya membuat alis Tino terangkat. Mereka bekerja sama dengan asosiasi untuk menyelidiki sarang serigala putih. Eva sedang mempersiapkan pasukan sesuai arahan dari Cray. Awalnya Cray mengusulkan hanya setengah pasukan yang diberangkatkan, tetapi mayoritas anggota menolak. Akhirnya Cray menyerah dan mengizinkan seluruh tim untuk turun ke medan perang. Liz yang merasa dirinya cukup tangguh pun mengusulkan untuk pergi sendiri bersama Tino. Namun Cray dengan tegas menolak. Tino sudah punya tugas lain, dan kau pergi sendiri hanya akan memperkeruh keadaan, ujar Cray. Sebagai tindakan pencegahan, Cray memutuskan akan menyusul belakangan. Sementara kepemimpinan misi diserahkan kepada Salib Obsidian. Di sisi lain, Sven dan timnya telah mencapai gua yang diduga menjadi sarang serigala putih. Seorang prajurit bertanya dengan gugup, apa yang harus kami waspadai? Sven menjawab dengan tenang, kemungkinan serigala itu muncul memang kecil, tetapi jika kalian melihat slime, bersiaplah. Kata-kata itu membuat beberapa prajurit makin jadi gelisah. Bagi mereka, slime terlalu lemah untuk menjadi ancaman. Namun Sven mengingatkan, Cray pernah bilang, bahkan saat pesta bunga, kita harus siap bertempur. Sekarang kita bicara soal hidup dan mati. Sementara itu di markas musuh, Sofia sibuk mempersiapkan strategi. Dia yakin bahwa sistem pertahanan yang dirancangnya mampu menghadapi ancaman apapun, bahkan ribuan trik. Namun beberapa anggota tetap khawatir tentang kelompok pemburu legendaris itu dan aliansi mereka, yaitu adalah duga janggal. Sofia meyakinkan mereka, Liz bisa diatasi dengan menanggulangi serangan fisiknya. Citri adalah musuh bebuyutanku, tapi aku punya rencana untuknya. Dengan penuh percaya diri, Sofia meminta akses penuh ke semua sumber daya. Sang pemimpin penyihir akhirnya memberikan restu dan Sofia pun mengambil alih komando. Di dalam gua, suasana makin tegang. Berharap prajurit mulai memandang rendah slime yang muncul. Tetapi Sven tetap waspada.
Di sisi lain, ribuan trik pemimpin dari kelompok legendaris itu menggunakan kemampuannya. Dia melihat masa depan untuk merencanakan langkah berikutnya. Batu komunikasi yang mereka beli dengan harga mahal kini menjadi alat vital untuk menghadapi situasi genting ini. Tiba-tiba saja, Citri kembali ke markas. Dia merasakan sesuatu yang salah. Setelah memahami betapa seriusnya ancaman kali ini, ia memutuskan untuk membantu Cry. Citri menjelaskan bahwa slime yang mereka hadapi memiliki kecepatan ovulasi tinggi dan kemampuan adaptasi lingkungan yang telah ditingkatkan secara signifikan. Meski begitu, slime itu adalah produk gagal sehingga Citri tidak khawatir. Dia memastikan hanya Cry dan dirinya yang dikecualikan dari serangan slime tersebut. Citri juga membantu Cry memeriksa apakah ada slime yang berkeliaran di area tersebut. Hingga akhirnya Citri meminta Cry menyerahkan masalah ini padanya. Di lokasi kejadian, Sven berusaha keras menjalankan misinya. Dia bertanya apakah Liz akan ikut, dan seorang prajurit menjawab bahwa Liz akan datang bersama Tino. Liz akan bergabung dengan Cry untuk memeriksa wilayah pertempuran saat ini. Sebelum itu, Sven mengumpulkan semua anak buahnya untuk rapat strategi. Ia bertanya apakah ada yang pernah bertarung melawan slime, namun tidak satupun dari mereka memiliki pengalaman tersebut. Banyak yang meremehkan slime, menganggapnya bukan ancaman berbahaya, hingga membuat Sven kesal karena Cry hanya memberi peringatan tanpa detail lebih lanjut. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Talia, peneliti bersama Citri muncul. Dia pun menunjukkan obat pembasmi slime. Obat buatan Citri ini emang ampuh, tidak hanya untuk slime tetapi juga untuk makhluk sejenis. Penelitian telah dipersiapkan dengan matang dan para penyihir yakin mereka tidak akan kalah. Lawan mereka ini adalah prajurit berjumlah kurang dari 100. Tetapi strategi tetap disusun dengan matang. Mereka dibagi ke dalam regu untuk menyusup ke gua, sementara tim penolong bertugas menjaga dan mengawasi dari luar. Jika ada situasi darurat, mereka harus meniup peluit sebagai tanda bahaya. Salah satu prajurit yang tidak percaya pada arahan master mulai mengomel. Ketika sedang buang air kecil, ia mendengar raungan serigala. Dia mendekat dan menemukan seekor serigala besar bersama 2 penyihir. Tiba-tiba, salah satu penyihir menyuntikkan cairan hijau ke serigala tersebut, membuat bergerak ganas. Prajurit itu meniup peluit yang langsung terdengar oleh Sven. Sven segera memerintahkan semua orang untuk pergi keluar dari gua. Prajurit yang meniup peluit kembali dengan tangan terluka, mengkonfirmasi peringatan Cry tentang slime yang tidak biasa. Slime monster itu sulit dikalahkan. Serangan fisik dan sihir pun tak mempan. Sven memerintahkan timnya untuk mengerahkan seluruh kekuatan. Saat situasi memanas, Citri tiba, memahami bahwa situasinya ini sangat genting. Monster itu dikelilingi medan daya besar yang memantulkan serangan. Namun berkat kemampuan Citri, slime itu pun akhirnya berhasil dikalahkan. Di markas penyihir, mereka kesal karena slime kuat mereka dikalahkan. Mereka sadar bahwa Citri ini telah memahami efek ramuan mereka. Citri mengungkapkan bahwa penelitian di Menara Akasha bertujuan memanipulasi berangkas pusaka yang pemimpinnya Noctus Cochlear telah diasingkan. Citri mengejar Master Magus sendirian karena percaya ada sesuatu yang abnormal di berangkas pusaka. Ia memperkirakan slime yang mereka hadapi hanyalah awal. Citri merasa dirinya bukan petarung sehebat Cry. Namun ia ingin meminjam kekuatan para prajurit untuk berjuang bersama. Anak buah Sven melihat Citri sebagai sosok yang bekerja keras. Meski mengakui kekuatannya terbatas, ia tetap berusaha maksimal. Sven memandang sebagai orang yang lemah tetapi memiliki tekad yang kuat. Pertempuran pun belum berakhir, tetapi harapan untuk menang tetaplah ada. Saat ini Flick bertekad untuk mengambil langkah strategis agar mereka tidak kalah. Mereka harus melepaskan semua Phantom yang tertangkap, yang akan segera membantai para pemburu pastinya. Di saat yang sama, 2 penyihir yang sedang ditawan sedang diinterogasi oleh para pemburu. Citri dengan ketenangannya memberi mereka kesempatan untuk hidup dengan syarat mereka harus mengungkapkan lokasi markas penyihir. Jika mereka memberitahunya, dia berjanji akan menjaga jiwa mereka. Tanpa ingin menggunakan kekerasan, Citri memaksa mereka untuk mengungkapkan kebenaran dengan bantuan cairan khusus yang membuat mereka tidak bisa menahan diri. Di luar lebih banyak Phantom mulai muncul, berusaha mencari mereka. Dinding sihir yang diciptakan oleh Phantom begitu kompleks dan sulit dihancurkan. Untuk merobohkannya, pemburu harus mengetahui atribut asal dan cara menyerangnya dengan sangat rinci.
Citri memimpin pasukan untuk menghadapi Phantom, dan para penyihir dikerahkan dalam pertempuran yang sengit. Dengan konsentrasi serangan sihir, mereka berhasil menghancurkan dinding itu. Meskipun hanya untuk sementara, Citri yang memimpin dengan tegas mengungkapkan bahwa serangan terhadap pemburu bertujuan untuk mengisi ulang material mana yang digunakan. Kini semua Phantom bertempur satu sama lain, namun ada sesuatu yang aneh dalam penelitian ini. Flick menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan, namun mereka masih memiliki senjata tersembunyi yang siap dikeluarkan. Dalam keadaan terdesak, mereka meminta saran dari Sofia. Sofia dengan kebijaksanaannya menyarankan untuk melibatkan Gork Welter, yaitu mantan pemburu level 7 dalam pertempuran. Sofia juga menegaskan bahwa meskipun dua penyihir yang ditawan tidak memberi lokasi markas mereka, dia pasti akan menemukan cara untuk mengungkapkannya. Jika itu terjadi, pasukan harus segera bergerak untuk menahan para pemburu. Langkah pertama adalah menggunakan monster pemakan dengki untuk mengganggu para pemburu. Monster ini akan memancing mereka ke dalam perangkap dengan kartu andalan. Sedikit demi sedikit membasmi pemburu tanpa membocorkan informasi apapun. Flick ditugaskan untuk mengeluarkan makhluk itu dan segera melaksanakan perintah. Talia, seorang ahli alkimia, merasa terancam oleh keberadaan Citri. Dulu Citri adalah seorang penyihir berbakat dan sangat bersemangat. Seorang jenius yang tak pernah menyerah dalam mengejar tujuannya, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Kecemerlangan dan kemurnian dalam dirinya begitu menonjol, membuat Talia merasa iri dan merasa terhambat untuk menjadi seperti Citri. Saat Citri akhirnya menemukan lokasi markas dari para penyihir, Gork muncul untuk membantunya meski telah mengalahkan banyak pemburu. Namun mereka tak boleh lengah. Citri mengungkapkan bahwa dengan aliran air yang mengalir di bumi, dia bisa mengetahui tempat munculnya makhluk mirip slime itu. Tebing itu menurutnya pun adalah lokasi markas penyihir. Pasukan pun segera disiapkan untuk menyerang tempat itu sebelum pemimpin penyihir bisa melarikan diri. Citri dengan senyum mengejek bertanya kepada dua penyihir yang ditawan apakah dugaan mereka benar. Kedua penyihir itu mengaku bahwa dugaan Citri salah, dan mereka mengaku tidak tahu lokasi yang sebenarnya. Namun saat mereka mendengar nama Sofia, penyihir itu mulai panik dan memohon agar tali mereka dilepaskan. Citri terkejut, merasa ada yang tidak beres, dan berharap Sofia benar-benar muncul. Sofia adalah musuh yang sangat kuat yang selalu berhasil menghindar dari kejaran pemburu. Jika Noctus dan Sofia tidak tertangkap, penelitian ini tidak akan berhenti. Jika keduanya bergabung, mereka akan menjadi penyihir terkuat yang pernah ada. Pada saat itu, Cray datang bersama Liz dan Tino. Rencana mereka adalah datang di saat-saat terakhir, namun keadaan mendesak. Begitu Citri dan pasukannya bergerak menuju markas para penyihir, mereka dihadang oleh Flick dan monster-monsternya. Flick dengan percaya diri mengungkapkan bahwa sihir andalannya kilat petaka dapat menanggulangi seluruh pertahanan buatan Sofia. Selama ada dia, pertahanan itu tidak akan berguna. Flick mengolok-olok para pemburu, menyatakan bahwa perjuangan mereka ini sudah berakhir. Namun Citri membalas dengan tenang, mengatakan bahwa sihir seperti kilat petaka bukanlah hal yang langka. Protes keras Flick pun terdengar dengan menganggap jurus andalannya adalah yang terkuat. Ketegangan pun memuncak dan pertempuran antara mereka pun jadi semakin sengit. Selanjutnya diperlihatkan perkumpulan petualangan yang berusaha untuk mengalahkan monster hasil penelitian Akasha. Tampaknya ada serangan-serangan pendukung lain, yaitu dari pemimpin Noctus. Bahkan di lokasi terdapat para petualang geng Cray yang meramaikan pertempuran. Dikarenakan semua kesulitan Liz muncul membantu menyelesaikan pertarungan. Oleh karena itu, kelompok geng Cray sungguh semangat mendapatkan bala bantuan dari Master. Sementara di sisi lain, Cray dan Tino sibuk melanjutkan perjalanan bersama. Hanya saja Cray sungguh berhati-hati sebab takutnya monster berdatangan. Tidak hanya itu saja, Cray juga sadar ada sekelompok orang mengintai. Namun Cray sengaja berpura-pura tidak menyadarinya. Tino pun tidak bisa dibohongi. Dia sadar akan ada kejanggalan wilayah yang mereka kunjungi. Kemudian Tino menyampaikan kepada Master Cray. Namun Cray meminta Tino mengabaikan saja. Dengan cara itulah Cray dapat tetap terjaga tanpa bertarung. Kemudian Cray menyerahkan tanggung jawab memimpin perjalanan kepada Tino. Sehingga Tino merasa tersanjung dengan permintaan Master dan segera menurut. Tampaknya Liz begitu bersemangat untuk menghajar monster.
Hal tersebut membuat Sitri kesal dengan kemunculan mbaknya. Sedangkan Thalia malah kebingungan melihat para petualang tidak bisa mengeluarkan kinerja dari Akasa. Tampaknya Sven dan kawan-kawan memutuskan mengirim serangan kepada musuh. Lantas Liz juga kesal karena monster yang dilawan masih merajalela. Makanya Liz segera mengirim serangan brutal kepada monster. Menyaksikan gerak-gerik Liz membuat para rekan di TKP melongo. Hanya saja secara tiba-tiba, Cray muncul memeriahkan pertarungan. Di kesempatan itulah, Liz segera menotis kemunculan Cray yang merupakan semangat hidupnya. Sontak saja Tino kaget menyaksikan monster yang menyerang ke arah mereka. Akan tetapi Cray tidak gentar, dia hanya terlihat terdiam melihat si monster. Namun, anehnya monster segera hancur setelah mendekati Cray. Hal tersebut membuat semua orang terkaget dengan kehebatan Cray. Setelahnya Cray dan para petualang lain pun berkumpul. Apalagi, Liz ini sungguh kewalahan membuat Tino sigap memijat. Lantas Cray berbincang bareng Cray membahas misinya. Tampaknya Thalia kena tangkap oleh geng para penyihir Noctus. Sebab Thalia dianggap sebagai Sophia yang merupakan rekan geng Noctus. Dikarenakan telah menyerah mengusik Cray, membuat penyihir Noctus panik. Makanya dia meminta anggotanya menghentikan gangguan kepada Cray. Sebab Cray sungguh memiliki ribuan taktik yang tidak dapat dihancurkan. Kemudian para anggota penyihir meminta Thalia mengaku dengan identitasnya. Dikarenakan Thalia lupa ingatan ketika dia dipermak oleh Sitri membuatnya kebingungan. Tidak lama kemudian, Sitri muncul dan datang dengan wujud seperti Thalia. Lantas Noctus dan kawan-kawan kaget melihat Sophia yang sungguh mirip dengan Thalia. Namun ternyata Sitri adalah utusan Cray untuk mengacaukan si Noctus. Sehingga para penyihir Noctus mengalami syok mengetahui hal tersebut. Akhirnya Sitri memutuskan untuk membereskan para penyihir. Kemudian Sitri kembali sambil membawa Thalia pulang. Lalu Sitri memberikan laporan pada Cray mengenai misinya. Tidak hanya itu saja, pemimpin Noctus malah melarikan diri dan mengorbankan para anggotanya. Namun sepertinya Cray hanya berpura-pura mengerti omongannya Sitri untuk menghargainya. Apalagi selama ini Cray selalu melimpahkan tugas kepada para anggotanya yang cakap agar misi mudah selesai. Selanjutnya diperlihatkan rapat pasca insiden yang tengah dilakukan oleh asosiasi penjelajahan. Nampaknya yang diperbincangkan adalah barang insiden yaitu Golem Akasa dan sosok pemakan dengki. Mereka kaget mendengar Cray ingin meminum pemakan dengki yang disebut sebagai minuman. Oleh karena itulah, para pihak asosiasi keheranan melihat kesaktian Cray. Apalagi faktanya telah menyebar tentang kehebatan Cray. Setelah selesai rapat, Cray dan Sitri melanjutkan perjalanan. Sebelum pergi, Cray pun mengatakan mereka tidak berhasil mendapatkan golem. Hanya saja pemakan dengki boleh diambil Cray dan Sitri sehingga Sitri masih tenang. Setelahnya Cray berbincang dengan Gark membicarakan tentang kericuan yang disebabkan oleh pemburu level 7. Hanya saja Cray tidak ingin ikut campur sehingga Gark hanya tertawa melihat sikap Cray. Lalu Gark tanpa sengaja memukul Cray sebagai candaan. Namun kelihatannya Gark terlalu keras untuk membuat Cray terkejut. Kemudian Cray mendengar informasi mengenai lelang di Zebrudia. Di sana terdapat banyak barang pustaka yang menggiurkan. Namun untuk ikutan, Cray harus memiliki uang. Sungguh disayangkan Cray sudah kehabisan uang. Dia bahkan sampai meminjam pulus dengan Sitri. Namun Cray baru saja bayar utang kemarin setelah sekian lama. Makanya Cray agak gak enak hati untuk meminjam uang lagi. Tidak lama kemudian, Chloe datang dan dia merupakan sosok resepsionis di guild. Melihatnya, Cray kaget. Ternyata saudara Gark ini emang memiliki genetik pemalas sama seperti Gark. Makanya sekarang Chloe tidak menjaga mejanya, malah main-main cuy. Lalu Cray dan Chloe mulai berbincang karena Gark sedang mengecek pria bernama Arnold. Dia adalah pemimpin semayam embun kelompok penumpas naga. Tidak lama kemudian, Sitri balik, dia ngajak Cray melanjutkan perjalanan. Sehingga obrolannya dengan Chloe sudah selesai. Tidak lama mereka sampai ke ruangan ketemu Eva. Langsung saja sosok pemakan dengki ini diambil. Hal tersebut membuat Cray kaget karena wujudnya dalam bentuk hewan. Namun Sitri mengatakan kalau pemakan dengki sudah diamankan dan mustahil untuk menyerang. Sayangnya ketika Cray menyentuhnya, mana Cray malah terganggu. Sehingga Cray baru ingat dengan mana pustaka yang belum diisi. Kemudian Sitri memberikan cincin pustaka kepada Cray sebagai koleksi. Ketika selesai, Cray mulai melanjutkan pekerjaannya.
Sedangkan di sisi lain, kelompok Arnold malah merajalela. Tampaknya Cray lagi bekerja sambil dipijat oleh Citri. Ketika usai, Cray dan Citri mengumpulkan banyak petualang. Saat berbincang, Cray tidak mengerti dengan jurus baru yang dikatakan oleh Citri. Sebab Citri mengumumkan jurus ciptaan Cray, padahal Cray tidak melakukan apapun. Sehingga para petualang kepo, pelatihan tersebut dapat menyamai petualang dengan penyihir Lucia. Alhasil Lapis dan Chris pun sampai ikut serta. Mereka adalah anggota grup dari Kirana Kartika yang berisi para anggota bangsawan. Kemunculan mereka biasanya harus diapresiasi. Namun sayangnya Cray tidak peduli dengan kelihatan santai. Makanya Chris sungguh marah besar. Oleh karena itulah Lapis menghentikan kemarahan dari Chris. Kemudian mereka kembali berbincang soal Lucia. Kelihatannya keduanya tersinggung mengetahui pelatihan yang diobrolin menyamai Lucia. Sehingga mereka kesal dengan kemustahilan tersebut. Dikarenakan kepo, wanita bernama Marietta ini ingin mencobanya. Langsung saja pustaka diberikan sebagai pelatihan. Alih-alih melatih kemampuan metode itu digunakan untuk mengisi mana pada pustaka. Tidak hanya itu saja, Citri memberikan banyak pustaka untuk diisi para petualang. Setelah mengetahui Lucia menggunakan latihan tersebut menjadi penyihir, semua orang pun jadi kepo. Makanya para petualang mulai latihan sehingga Cray dan Citri senang mana pada pustaka terisi secara cepat dan efisien. Sementara itu, di sisi lain, Ark ngobrol dengan rekannya membicarakan tentang Cray yang berhasil mengimbangi Ark. Namun putri dari gubernur mencari Ark membuat perbincangan selesai. Tampaknya Nona Eclair memutuskan untuk menemui Ark. Tampaknya geng Arnold berkumpul melanjutkan perjalanan ke tempat makan. Sedangkan Cray dan para besti berkumpul menghabiskan waktu bersama. Nampaknya Citri dan Liz malah sibuk adu mabuk-mabukan. Agar seimbang, Cray membuat mereka minum alkohol yang dicampur ramuan. Liz tidak kendali lagi saat geng Arnold mengacau. Sehingga Liz memberikan pelajaran kepada mereka hingga KO. Setelah itu Cray dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan pulang. Sementara para pengunjung kelihatan senang, Liz berhasil menumbangkan Arnold. Pertarungan sengit antara Luke dan Clue akhirnya berakhir dengan kemenangan Luke, mengakhiri harapan Clue untuk lolos ujian. Meskipun Clue kalah, Luke tetap mengakui kekuatannya yang luar biasa. Pertarungan itu disaksikan langsung oleh Lucia dan Cray yang melihat dengan cermat setiap gerakan. Setelah kekalahannya, Clue menerima kenyataan bahwa impiannya menjadi petualang harus berakhir. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk bekerja sebagai resepsionis di asosiasi pemburu. Menjalani hidup dengan tenang namun tetap memiliki peran penting dalam komunitas tersebut. Sementara itu, Cray tengah terlibat diskusi dengan Eva mengenai Arnold yang masih menyimpan dendam karena dipermalukan oleh geng Cray. Percakapan mereka pun semakin dalam, dengan Cray yang menceritakan tentang naga putih yang dulu dimasak oleh Citri jadi teriyaki. Eva yang terkejut mendengar cerita tersebut tidak bisa membayangkan betapa sembarangannya Citri memasak naga putih yang begitu kuat. Di sisi lain, Arnold dan kawan-kawan yang masih kesal ini merencanakan tentang balas dendamnya terhadap geng Cray. Arnold dan gengnya kemudian berkunjung ke asosiasi pemburu dan bertemu dengan Garth yang menyampaikan pesan dari Cray untuk mereka. Ternyata Cray meminta mereka untuk berburu naga, karena daging naga ini sangat lezat untuk dibuat teriyaki. Mendengar itu, Arnold dan kawan-kawan makin kesal. Namun mereka harus tahu balas dendam langsung belum bisa dilakukan. Sementara itu, Cray harus menghadapi masalah lain, hutang yang menumpuk. Dalam kebingungannya, Cray mencari cara untuk melunasi hutangnya. Namun solusi yang diberikan hanyalah satu, yaitu adalah menikahi Citri. Eva pun terkejut dan mencoba menawarkan solusi lainnya, seperti berburu ke brankas pustaka. Namun Cray merasa itu terlalu ekstrim. Cray meminta Eva untuk memikirkan cara lain yang lebih realistis dan logis. Di luar, Cray duduk termenung di balkon. Ia pun menatap langit. Tino kemudian menghampirinya dan Cray dengan sigap memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta bantuan Tino. Tino yang senang bisa bersama Cray langsung setuju untuk ikut membantu.
Namun begitu mendengar masalah hutang Cray, Tino pun jadi stres. Keduanya pun mulai perjalanan panjangnya sambil mencari solusi. Namun di tengah perjalanan mereka bertemu dengan geng Arnold. Cray dengan pertimbangan matang memutuskan untuk menunda pertempuran. Geng Arnold cukup kuat dan tanpa persiapan. Cray tahu pasti dia akan kalah. Namun Tino yang tidak bisa menahan amarahnya segera maju. Meski dia tahu kemampuannya belum sebanding dengan Arnold. Cray yang melihat Tino dalam kesulitan akhirnya memutuskan untuk menggunakan sihir ultimatum miliknya. Sebuah sihir yang diciptakan oleh Lucia, adiknya. Sihir ini dengan mudah mengguncang geng Arnold yang tidak bisa berbuat banyak menghadapi kekuatan luar biasa Cray. Arnold yang semakin emosi diperintahkan Cray untuk melawan para grup terlebih dahulu. Jika mereka berhasil, baru bisa bertarung dengan Cray. Keesokan harinya, Liz berbincang dengan Citri tentang pertempuran Cray. Citri menjelaskan bahwa meskipun Cray awalnya membiarkan Tino bertarung, akhirnya ia menggunakan sihir ultimatum untuk mengalahkan Arnold dan gengnya. Citri dan Liz berharap agar Cray menyerahkan masalah grup Arnold kepada mereka. Sementara itu, Cray sedang berbicara dengan Chloe yang penasaran tentang kekurangan yang membuatnya gagal lolos seleksi dulu. Cray tidak memberikan jawaban langsung, malah menggunakan kata-kata kiasan. Dia menyampaikan bahwa Chloe sebenarnya cukup kuat untuk lolos seleksi sekarang. Para petualang yang berkunjung ke asosiasi pasti akan membutuhkan Chloe, karena dia kini menjadi resepsionis yang sangat dicintai oleh para petualang. Chloe merasa senang mendengar kata-kata dari Cray, meskipun Cray mengungkapkan itu dengan tujuan menghindari pukulan dari guard. Jika Chloe tiba-tiba mendaftarkan diri kembali sebagai petualang, Garg pasti akan menantangnya. Jadi Cray berharap semua baik-baik saja. Dia pun semakin antusias menyemangati Chloe agar bisa bersemangat sebagai resepsionis. Rasa penasaran kembali menghantui. Lantas Arnold bertanya mengenai Cray. Lalu Chloe sebagai resepsionis turun tangan menghadapinya. Di kesempatan itulah Chloe menyampaikan berbagai pesan Cray kepada Arnold. Namun Arnold ini malah merasa dipermainkan oleh Cray. Tidak hanya itu saja, Chloe juga mengungkapkan perkataan terakhir Cray yang mengolok-olok Arnold. Hal tersebut membuat Arnold dan para bestinya kaget mendengar ucapan Chloe. Apalagi Chloe sampai berteriak kencang agar perkataannya itu didengar. Kemudian geng Arnold mengunjungi satu persatu anggota party. Namun kelihatannya mereka semuanya menolak bertarung dengan geng Arnold seperti perkataan Cray. Bahkan mereka menginformasikan kalau Cray hanya sedang bercanda. Dikarenakan Cray adalah ketua dari para klan membuat geng Arnold percaya omongannya. Namun ternyata mereka kena tipu sehingga anggotanya melaporkannya ke Arnold. Hal tersebut membuat Arnold sungguh kesal dan tambah marah pada Cray. Setelah itu Cray berkunjung ke toko barang pusaka. Cray membiarkan paman penjaga berbincang bareng Tino. Sementara Cray lagi sibuk memeriksa barang pusaka. Ternyata Cray ini menemukan barang yang unik, yaitu topeng perubahan. Dengan topeng itulah Cray dapat merubah wajahnya hingga bebas keluar kapanpun. Hanya saja Cray harus melakukan negosiasi terhadap pemiliknya. Namun kenyataannya membeli barang tersebut cukuplah mahal karena langka. Makanya Cray menyadari dirinya membutuhkan uang. Setelahnya Cray dan Tino melanjutkan perjalanan kembali. Saat di jalan mereka ngobrol sambil duduk di bangku. Setelah makanan Tino habis, mereka lanjut jalan. Tapi di jalan, Cray ketemu dengan putri gubernur Gladys yang bernama Eclair. Kelihatannya Eclair ini habis bersama dengan Ark. Faktanya Eclair adalah bangsawan yang sangat membenci kelompok pemburu. Sehingga Eclair kesal dan mengolok-olok Cray sebagai pemimpin klan. Mendengar hal itu, Tino auto kesal dan ingin menghentikan Eclair. Sehingga Cray menghentikan Tino bertindak gegabah dan hanya mendengarkan penghinaan Eclair. Seusai menahan Tino, Cray ngobrol dengan Ark karena ketemu Ark di jalan. Sungguh disayangkan, Ark malah menolak memberikan pinjaman pada Cray. Karena mengetahui Cray selalu menghabiskan uang untuk barang pusaka. Keesokan harinya, Cray melakukan negosiasi dengan pemilik barang. Namun ternyata Arnold yang muncul membuat Cray kaget. Alhasil negosiasi harga pun dimulai. Mereka pun memberikan harga mahal. Namun Arnold tiba-tiba berpikir Cray ingin menjebak mereka. Karena barang pusaka tersebut bahaya, kemungkinan besar Cray ingin lepas tangan dan membiarkan Arnold memilikinya. Melihat sikap Cray, Arnold curiga kalau Cray ingin menghindari topeng itu.
Lantas tak ingin rugi, Arnold memberi harga yang cukup murah pada Cray. Tidak terduga, satu persatu orang menawar dengan harga yang lebih mahal. Karena kelihatannya Cray mengincar pusaka itu sehingga orang kira pusaka topeng berharga. Padahal kenyataannya, Cray ingin supaya bisa bebas nyamar pergi ke toko cemilan. Alhasil Cray gagal mendapatkan topengnya karena Eclair nawar harga yang fantastis. Keesokan harinya, Cray stres gagal memiliki pusaka itu. Lalu Citri muncul membawa uang yang sangat banyak untuk Cray. Tapi Citri malah diomelin oleh Mbak Eva. Setelah mendapatkan uang, Cray bertemu dengan Eclair membahas tentang pusaka. Eclair yang tidak mau kalah dari Cray mengadukan kepada ayahnya tentang Cray. Demi harga diri, keluarga Gladys segeralah Claire diberi pinjaman uang untuk melawan Cray. Cray dan Citri melanjutkan perjalanan sambil membawa uang lelang yang fantastis itu yang bernilai 950 juta gil. Namun mereka tahu betul bahwa melawan bangsawan seperti Eclair akan sangat sulit, meskipun dengan uang yang sebanyak itu. Tidak lama kemudian, Liz muncul meramaikan suasana dengan tawarannya untuk mencuri topeng demi Cray. Citri yang selalu khawatir dengan keselamatan Cray menentang ide tersebut. Sementara itu, Cray seperti biasa jadi rebutan antar kedua saudara itu. Begitu mereka tiba di lokasi, mereka bertemu dengan petualang lain dan Cray terkejut saat melihat Tino yang datang sendirian. Ternyata dia lupa mengajak Tino. Mereka pun segera memasuki area lelang, di mana acara dimulai dengan host yang mempresentasikan berbagai macam barang. Cray tidak menyangka salah satu barang yang dilelang adalah golem Akasa yang sangat diinginkan Citri. Tanpa ragu, Cray memutuskan untuk mengalah dan merelakan golem dibeli oleh Citri. Menunda keinginannya pastinya untuk mendapatkan topeng penyamaran. Saat giliran golem tiba, harga lelang melonjak drastis, semakin banyak orang yang menginginkannya. Untungnya Cray masih memiliki uang tabungan dari adiknya Lucia, yang ia gunakan untuk memastikan Citri bisa mendapatkan golem. Tanpa diketahui peserta lain, Cray secara diam-diam menyerahkan uang milik Lucia. Maka Greg sengaja mengatur agar Cray menjadi pemenang lelang, tanpa ada kecurigaan dari orang lain pastinya. Setelah lelang selesai, Cray dan timnya keluar dari ruangan. Cray memutuskan untuk menyerahkan urusan berikutnya pada gengnya. Pasrah dengan kegagalan memperoleh topeng kali ini, tidak lama Eclair pun menjadi pemenang lelang topeng. Namun hal itu malah membuatnya merasa gagal. Seolah-olah kemenangannya ini hanya karena belas kasihan dari Cray. Ayah Eclair marah besar atas situasi tersebut. Di sisi lain, Cray pun memutuskan untuk mengunjungi R. Dia meminta bantuannya untuk mendapatkan topeng yang kini ada di tangan Claire yang menurutnya sangat berbahaya. Sayangnya, saat Ark tiba di tempat Eclair, semuanya sudah kacau. Eclair telah terpengaruh oleh kekuatan jahat dari topeng tersebut, yang mengendalikan sepenuhnya. Ark mencoba menghentikan Eclair dan memintanya untuk melepaskan topeng. Namun Eclair justru terpancing. Melihat Ark yang membawa senjata, Ark pun teringat perkataan Cray untuk tidak membawa senjata. Namun sudah terlambat. Sementara itu, Liz dan Citri mengunjungi kediaman geng Arnold, meminta keuntungan dari kenaikan harga topeng. Mereka menuntut 200 juta gil sebagai pembayaran atas penawar racun yang mereka berikan. Setelah mendapatkan uang, keduanya pun menemui Cray. Mereka akhirnya menerima topeng berbicara dari Ark dan gengnya secara cuma-cuma. Namun saat Cray mengenakan topeng itu, ia kecewa karena kekuatan yang diharapkan malah tidak muncul. Dan Cray pun melamun di balkon seperti meratapi akan nasibnya sendiri. Merasa kekuatannya tidak lagi sebanding dengan harapan, Cray mulai berpikir untuk pensiun sebagai pemimpin klan. Terima kasih yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you the next video and bye-bye.